Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pengertian anggaran. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu setahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian. Hal ini karena anggaran sebenarnya dapat dijadikan standar atas kegiatan pengukuran kinerja. Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran daerah atau APBD terdiri dari yang pertama formulasi kebijakan anggaran. Formulasi kebijakan anggaran adalah penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar dan dalam perencanaan operasional. Yang kedua, perencanaan operasional anggaran. Perencanaan operasional adalah penyusunan rencana, kegiatan, dan alokasi sumber daya. Dalam sistem anggaran kinerja, arah dan kebijakan umum APBD mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Sebagai fungsi perencanaan, karena arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD, dan sebagai fungsi pengendalian karena arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam suatu tahun anggaran. Pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan rencana anggaran bersatuan kerja atau RASK menjadi dokumen satuan anggaran kerja berdasarkan Perda APBD. Dokumen anggaran satuan kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, daerah ini memungkinkan terjadi perubahan anggaran. Pada periode anggaran, perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan yang pertama, kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang strategis. Yang kedua, penyusunan akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, terjadi kebutuhan yang mendesak. Pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya overspending atau underspending. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih antara anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis selisih anggaran. Formulasi analisis selisih anggaran. Organisasi sektor publik, terutama pure non-profit organizations, misalnya instansi pemerintah, dapat meneruskan analisis selisih anggaran dengan analytical procedure, yaitu membuat rasio kinerja. Rasio ini terdapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rasio kemandirian daerah. Rasio ini ditunjukkan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dengan membiayai penyelenggaraan pemerintah sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Yang kedua, rasio analisis daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Yang ketiga, rasio retribusi daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Yang keempat, rasio bagian laba BUMD terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari bagian laba BUMD. Yang kelima, rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah. Yang keenam, rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Yang ketujuh, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja pelayanan terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah.
Tahap-tahap analisis anggaran. Tahap-tahap analisis selisih anggaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Yang keempat, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran. Yang kelima, lakukan analytical prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja.